Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Kembali lagi bersama Ibu Lois Sekar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapati setiap harinya dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti berdoa bersama ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya, subtema 2. Kita masih di subtema 2 ya. Jadi satu minggunya satu subtema. Minggu depan kita sudah memasuki subtema 3. Anak-anak, hari ini Ananda akan belajar mengenai manfaat hidup rukun. Yang kedua, mengerjakan pengurangan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Yang ketiga, mengetahui sikap saling menghargai. Anak-anak, tolong ya perhatikan walaupun kalian di rumah saja. Mohon diperhatikan materi yang Ibu sampaikan setiap harinya agar kalian mengerti. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks. Mohon disimak ya. Check this out. Saat kecil, Jajang menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Jajang sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Jajang menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Saat kecil, Asep hanya dapat menendang bola. Sekarang, Asep sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Asep menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Jajang suka bermain sepeda. Asep suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Eis suka berolahraga lari di pagi hari. Nyai dan Neneng senang bermain voli. Olahraga kesukaan mereka berbeda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Anak-anak, bagaimana? Sudah memahami kan teks yang tadi Ibu bacakan? Nah, kalian tahu teks di atas itu bercerita tentang apa ya? Ya, betul. Teks di atas menceritakan tentang seseorang yang memiliki hobi yang berbeda. Sebagaimana yang diketahui, kita sebagai manusia tidak hidup sendirian. Selain bersama keluarga, kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar. Dalam masyarakat, tentu saja ada banyak perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Perbedaan itu terdiri dari beberapa agama dan keyakinan, suku bangsa, bahasa, budaya, gaya hidup, bahkan status sosial. Namun, semestinya perbedaan itu bukanlah suatu alasan untuk tidak menghormati dan menghargai satu sama lain ya. Apalagi dijadikan alasan permusuhan. Kita diwajibkan untuk menghargai perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan. Bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang memiliki begitu banyak perbedaan. Yang terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya, itulah yang disebut dengan majemuk. Bangsa Indonesia tidak bisa bersatu apabila sesama warganya tidak saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Bangsa kita pernah mengalami pengalaman akibat tidak menghormati perbedaan di masa lalu, sehingga memudahkan penjajah untuk menaklukkan bangsa Indonesia pada saat itu.
Nah, semua itu jangan sampai terulang lagi ya. Kita adalah penerus bangsa, harus saling menghormati, menyayangi, dan menghargai perbedaan ya. Dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Anak-anak, ada beberapa alasan mengapa sih kita harus saling menghargai. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa poin ya. Yang pertama, di sini ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Alasan pertama mengapa kita harus saling menghargai perbedaan adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengandung harapan bahwa perbedaan-perbedaan itu seharusnya tidak menghalangi persatuan dan kesatuan kita. Nah, poin yang kedua, menciptakan suasana hidup tentram dan nyaman. Alasan kedua, mengapa kita harus menghargai perbedaan adalah untuk menciptakan suasana kehidupan yang tentram dan nyaman. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu timbul perbedaan, baik itu perbedaan pendapat maupun pandangan. Perbedaan tersebut hendaknya dijadikan sarana untuk saling melengkapi. Jangan jadikan perbedaan yang ada sebagai jurang pemisah ya. Nah, dengan demikian akan terciptalah ketentraman dalam kehidupan. Kemudian, poin yang ketiga, meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan. Alasan ketiga, mengapa sih kita harus saling menghargai perbedaan adalah meningkatkan semangat kebersamaan dalam bingkai keharmonisan. Cara menghargai perbedaan agar tujuan ini bisa dicapai adalah dengan melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, ronda malam untuk menjaga malam, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yang keempat ya, tidak mudah diadu domba ya. Alasan keempat mengapa kita harus saling menghargai perbedaan adalah agar kita tidak mudah diadu domba dengan masyarakat lainnya ya. Pihak-pihak yang menginginkan adu domba terkadang sengaja memperuncing perbedaan agar kita bertengkar satu sama lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan haruslah tetap dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan kesopanan. Nah, bukannya malah dibumbui dengan hal-hal yang menjurus fitnah, penghinaan, atau adu domba. Yang kelima, supaya tidak terjadi konflik. Ya, alasan kelima, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan, yaitu agar tidak terjadi konflik di antara sesama. Konflik dalam masyarakat menjemuk kerap muncul akibat perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik dapat diminimalisasi apabila terdapat sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warganya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita juga harus hidup rukun ya. Hidup rukun juga ada manfaatnya loh. Saling tolong-menolong. Kerukunan antar individu akan menciptakan perilaku yang saling tolong-menolong dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Memperluas pergaulan. Nah, manfaat kedua dari hidup rukun ialah memperluas pergaulan antara satu dan yang lainnya. Nah, interaksi hubungan di antara manusia akan terjalin dengan baik dengan menurunkan keegoisan masing-masing ya. Menciptakan keharmonisan. Hidup rukun akan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara tiap-tiap individu dan masyarakat. Selanjutnya juga menciptakan perdamaian. Karena manfaat keempat dalam rukun ini adalah terciptanya kedamaian. Setiap individu akan saling menghargai dan menghormati individu yang berbeda. Tercipta komunikasi yang baik, itu kerukunan akan terciptakan interaksi yang baik. Hal inilah yang membuat komunikasi dari tiap-tiap individu jadi berkualitas.
Anak-anak, kita perlu bekerja sama agar pekerjaan yang dilakukan bisa lebih cepat selesai. Selain itu, beban kerja juga terbagi sehingga terasa ringan untuk dikerjakan. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ya ke pokok materinya. Kalian kan sudah menyimak ya saat tadi ibu menjelaskan. Sekarang kita belajar menulis yuk. Nah, bersama ayah dan bunda kalian, kamu mencoba menuliskan pendapat mengenai beberapa hal berikut ini ya. Di sini kalian bisa melihat untuk soalnya ya. Ini yang pertama. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Yang kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, anak-anak, jika kalian tadi menyimak apa yang sudah ibu jelaskan, pasti kalian dapat menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Silahkan dikerjakan ya di buku tulis tematikmu. Anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan pengurangan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Ibu akan membacakannya ya. Di sini ada teksnya. Perhatikan oleh kalian ya. Rekreasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi, biasanya kita dapat temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, kamu coba pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Anak-anak, barusan ibu sudah membacakan teks ya. Nah, ini juga akan menjadi tugas kalian. Kalian baca juga ya, kirim VN atau rekaman ke WhatsApp ibu. Teks yang ini ya. Nah, anak-anak, perhatikan ya. Sekarang ibu akan menjelaskan melalui video berikut ini. Check this out. Nah, anak-anak, sekarang sudah tampil di layar kalian pengurangan tanpa teknik meminjam. Di sini ibu akan menjelaskan ya. Nah, ayah dan bunda bisa membantu Ananda ya untuk mendampingi. Nah, di sini ada 5.478 ini ya. 5.478 dikurangi 1.254 sama dengan berapa? Nah, ibu sudah menuliskan ya. Ini ada 5.478. Ini ya, yang ini ya anak-anak. Sekarang yang ini ibu turunkan di sini 1.254. Nah, kalian untuk cara pengurangan tanpa teknik meminjam ini harus dibeginikan ya, cara menghitungnya dan bentukannya. Dan perhatikan juga di sini letak ribuan, jadi ini 5.000 ya. Nanti kalian harus lebih mengetahui ya. Kemudian ini ratusan, berarti ini 400 gitu ya. Lanjutkan, di sini ada 7, berarti ini 70 ya. Satuan di sini 8 ya. Jadi ingat, ribuan itu pasti ada ekornya 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ratusan ekornya ada berapa? Ada 2. Puluhan cuman 1, ini jadi 2 angka. Dan satuan itu adalah tunggal. Begitu ya anak-anak sekilas. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, sekarang langsung saja ya. Ini harus lurus sejajar ya untuk cara
mengetahuinya harus lurus ya, mau pengurangan mau penjumlahan ini harus sejajar, tidak boleh 4-nya ada di sini, 5-nya yang ada di sini, tidak boleh ya, harus sesuai sebaris. Kemudian cara menghitungnya adalah dari kanan kalian. Nah, dari sini dulu ya. Oke. Nah, sekarang di sini tulis 8 dikurangi 4 berapa? Ya, 4 ya, Ibu tulis ya. 4. Lanjut. 7 dikurangi 5. Ya, betul. 2 ya. Lanjut. 4 dikurangi 2. Ya, 4 dikurangi 2. Ya, 4 dikurangi 2, 2 ya. Lanjut. 5 dikurangi 1. Tentu 4. Jangan lupa beri titik di sini ya. Jadi, hasil dari pengurangan tanpa teknik meminjam ini 5.478 dikurangi 1.254. Kalian nanti dibentuk seperti ini ya. Langsung dijumlahkan. 8 kurangi 4, 4. 7 dikurangi 5, 2. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 1, 4. Jadi hasilnya adalah 4.224. Begitu ya anak-anak. Mudah kan? Ayo, sekarang lanjut. Anak-anak, sekarang kalian sudah memahami kan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan? Sekarang Ananda belajar mengerjakan latihan soal berikut bersama ayah atau bunda kalian. Di sini menggunakan tanpa teknik meminjam ya. Kerjakan 2 soal ini di buku tulis tematik kalian. Ananda setelah belajar pengurangan tanpa teknik meminjam, sekarang Ananda didampingi orang tua ya, belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam ya. Di sini ada pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan di sini ada 4.249 dikurangi 1.926 sama dengan titik. Nah, seperti tadi ya anak-anak, harus dibentuk seperti ini dulu ya. Di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita tulis bilangan yang di atas ini yang awal dulu ya, selalu yang awal karena sesuai dengan soal yang dituliskan ya. Kemudian ini baru disimpatnya di bawah. Begitu ya anak-anak, paham ya? Nah, beri garis kemudian beri tanda kurang ini ya. Nah, lanjut saja di sini. Ingat, sama seperti tadi tekniknya harus menguranginya dari kanan kalian. Nah, sekarang 9 dikurangi 6 berapa? Ya, 3. Lanjut. 4 dikurangi 2. Ya, 2. Lanjut. Sekarang 2 dikurangi 9 berapa? Tidak bisa ya anak-anak karena sudah aturannya. Jadi di sini Ibu akan memberitahu ya, kita tidak dapat mengurangkan 2 dengan 9 ya. Kita ya. Jadi ini adalah teknik meminjam ya. Jadi
Pokoknya kalau misalnya angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, maka kita tidak dapat mengurangkan, ya. Caranya bagaimana tuh, Bu? Nah, Ibu kasih tahu ya. Di sini kalian bisa meminjam ke teman yang ada di depannya, ya. Jadi 2 ini pinjam angkanya 1 biar bisa dikurangi angka 9 ini. Jadi 2 ini dikasih pinjam ke sini 1, ya. Jadi Ibu tulis di sini. Berarti ini pura-puranya sudah nampak ya. Jadi 4 ini diambil 1 ya ke sini. Nah, di sini ya. Jadi hasilnya ini adalah 12. Baru kita bisa menguranginya. Ya. Sekarang 12 dikurangi 9. Nah, baru bisa kita kurangi. Akhirnya hasilnya adalah 3. Ya. Paham? Lanjut. Nah, karena tadi si 4 ini sudah diambil 1, Ibu coret ya di sini, ini jadi angka 3 ya tadi. Begitu kan? Nah, jadi ini bukan angka 4 lagi anak-anak, karena tadi sudah dipinjam oleh si 2 ini. Jadi ini angkanya 12 ya. Di sini ada 3 dikurangi 1. Ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Paham ya anak-anak? Itulah pengurangan dengan teknik meminjam. Terima kasih. Sekarang Ananda pasangkan soal dan jawabannya ini ya. Kolom kosong di sebelah kanannya tempat untuk menghitung susun ke bawahnya ya. Kerjakan di buku tulis tematik kalian. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar menulis lagi. Coba Ananda beserta ayah atau bunda perhatikan gambar kegiatan EIS berikut. Nah, di sini ada kegiatan EIS ya. Hal-hal yang dilakukan EIS adalah yaitu sebelum tidur ia mencuci kaki, menggosok gigi, dan juga berdoa. Ananda lalu buat ya suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Jangan lupa perhatikan tanda baca huruf kapital dengan benar ya. Tulis di buku tematikmu. Nah Ananda, Ibu ingin memberitahu kepada kalian, cara berdoa setiap orang itu berbeda-beda loh. Nah, kita lihat gambar di sebelah Ibu ini. Ini yang pertama yang menggunakan kerudung warna pink ini adalah berdoa dengan cara Islam. Jika kalian Muslim, berdoanya pasti mengangkat kedua tangan kalian tentunya. Kemudian kalian berdoa. Selanjutnya, di sini ada berdoa dengan cara orang Kristen. Jika kalian beragama Kristen, nah seperti itu ya berdoanya, kalian bisa melihat di gambar ini. Selanjutnya ada gambar yang ketiga, itu adalah berdoa dengan cara Katolik ya. Jadi kalian sudah mengetahui ya. Selanjutnya yang keempat, berdoa dengan cara Hindu. Nah seperti itu ya, sesuai dengan gambar nomor 4 yang menggunakan pakaian warna kuning. Selanjutnya lagi ada yang kelima, berdoa dengan cara Buddha. Seperti itu ya berdoanya. Setiap agama memiliki cara berdoa yang masing-masing ya. Dan yang terakhir, berdoa dengan cara Konghucu ya. Kalian sekarang sudah mengetahui cara berdoa agama yang ada di Indonesia. Nah, itulah perbedaan ya. Kalian harus saling menghargai. Tidak boleh ada yang mengolok-olokkan satu sama lain. Karena kita ini apa? Yang tadi Ibu bilang? Ya, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus berteman walaupun kita berbeda, ya.
Nah, anak-anak, bagaimana caramu saat berdoa? Nah, itu sebagai pengetahuan saja ya anak-anak. Nah, apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal pengurangan sudah bertambah anak-anak? Dan soal menulis tadi? Nah, mudah-mudahan ilmunya bertambah dong, jangan semakin berkurang. Kan kalian sudah menyimak video ini. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat dan kalian ingat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa untuk kerjakan pembiasaan diri kalian, yaitu sholat bagi yang muslim, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum beraktivitas, dan siap mengikuti pembelajaran setiap harinya. Anak-anak, ingat, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Ibu yakin pada kalian pasti bisa. Terima kasih sudah menonton channel Ibu. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang berkah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku. Baik, kiddos.